Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Cintayasi dengan NIM 23000185152. Di sini saya akan membacakan materi kami yang berjudul Peraturan dan Regulasi di Bidang IT. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Di era digital ini, teknologi informasi atau IT menjadi tulang punggung berbagai sektor kehidupan. Namun, penggunaan IT harus diimbangi dengan peraturan dan regulasi yang bertujuan melindungi hak individu, menjaga keamanan data, serta memastikan tata kelola teknologi yang baik. Tujuan dari regulasi IT itu sendiri yang pertama, untuk perlindungan data dan privacy, di mana mencegah penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, sebagai keamanan sistem IT, yang mengatur pengelolaan keamanan cyber untuk melindungi sistem dari ancaman peretasan. Yang ketiga, sebagai tata kelola teknologi yang mengatur penggunaan teknologi secara etis. Dan yang terakhir, sebagai transparansi, di mana menjamin penggunaan teknologi yang terbuka dan dapat diaudit. Lalu saya akan menjelaskan peraturan IT di Indonesia. Menurut Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, revisi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengatur transaksi elektronik, perlindungan data, dan saksi atas kejahatan digital. Contoh pelanggaran menyebarkan hoax, pencemaran nama baik, atau hacking. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, di mana mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PSTE dan mengharuskan data penting disimpan di Indonesia. Yang ketiga ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP nomor 27 tahun 2022, di mana menjamin perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia dan mengatur pengumpulan, pengelolaan, dan pemusnahan data. Yang terakhir ada Keamanan Cyber atau BSSN. Badan Cyber dan Sandi Negara mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman cyber. Tantangan dan penerapan. Tantangan dan penerapan di bidang IT yang pertama ada kurangnya literasi digital masyarakat. Lalu ada serangan cyber yang semakin kompleks. Lalu ada pula ketidakpatuhan perusahaan terhadap aturan. Untuk penerapannya, yang pertama kita bisa memastikan transaksi digital aman. Yang kedua, membangun kepercayaan masyarakat pada teknologi. Dan yang terakhir, mendukung inovasi yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Citra Rahmadini dengan NIM 23000018070. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mutiara Cintayasi mengenai peraturan dan regulasi di bidang IT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya. Peraturan adalah sesuatu aturan yang disepakati dan bersifat mengikat sekelompok orang atau lembaga untuk menertibkan dan mengatur sehingga dapat mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama. Sedangkan regulasi merupakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Contohnya, pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, regulasi sosial, dan pasar. Seseorang dapat mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku, misalnya menjatuhkan sanksi. Contohnya tuh denda. Dan menurut perbandingan, seperti cyberclaw adalah hukum yang digunakan di bidang cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberclaw dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah ruang dan waktu. Sementara itu, internet dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu ini. Semakin banyak munculnya kasus cybercrime di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Maka dibuatlah sebuah regulasi konten, yaitu keamanan nasional, protection of minors, protection of human dignity,
keamanan ekonomi, keamanan informasi, protection of privacy, protection of reputation, dan intellectual property. Ada beberapa contoh cybercrime yaitu peretasan pada akun pengguna Tokopedia, peretasan pada akun website kampus UAD, cyberbullying di sosial media, penipuan nasabah BCA, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's all for you. It's all for